بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجاري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل شاعر سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمبري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز على جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia naqal daripada setengah ulama, la yatamakkanu ahadun minal khalwati illa bitamassuki bi kitabillah wal mutamassikuna bi kitabil ala humul ladzina istarahu minad dunya bi zikrillahi ta'ala wazzakiruna allaha katsiran ashu bi zikrillah wa matu bihim walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'i amrihi yatabattalu fi jabali Hira. Artinya tiada didapat seseorang daripada bersembunyi di dalam khalwat itu, melainkan dengan berpegang
dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan orang yang berpegang dengan kitabullah itu, yaitu mereka yang istirahat daripada dunia dengan zikrullah. Dan mereka yang membanyakan zikrullah itu, yaitu hidup mereka itu dengan menyebut zikrullah, dan mati mereka itu dengan menyebut zikrullah, dan mendapati mereka itu akan Allah Ta'ala dengan zikrullah, dan tiada syak bahwa menegahkan mereka itu bercampur dengan manusia itu daripada berfikir dan berzikir. Maka sesungguhnya bersunyi itu terlebih aula. Dan karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan pekerjaannya itu bersembunyi sendirinya di dalam gua Hira. Maksudnya, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari berkaitan bahwa orang yang ingin beruzlah itu harus punya modal, yaitu modalnya adalah ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, atau ilmu fiqih, tauhid, dan tasawuf yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta aqwalul ulama. Kemudian lalu Imam Al-Ghazali berkata, la yatamakkanu ahadun minal khalwati illa bitamassuki bikitabillah. Tidak akan bisa mantap orang berkhalwat kecuali berpegang dengan Al-Quran. Nah, orang yang berpegang dengan Al-Quran itu humul ladzina istarahu minad dunya bizikrillah. Orang-orang yang mereka itu selesai dengan dunia dengan memperbanyak zikrullah. Maksudnya, orang kada mungkin bagus khalwat, tidak mungkin uzlah itu berhasil kecuali berilmu dulu. Nah, namun orang-orang yang berilmu, yang berkhalwat itu akan mampu kalau mereka itu sudah selesai dengan urusan dunia. Lamun orang bauzlah, lamun orang beruzlah atau berkhalwat tapi urusan dunia belum selesai,
sekalipun dia berilmu tidak akan sukses. Contoh, inya punya anak dan istri. Inya punya anak dan istri nang harus dinafkahinya. Lalu inya beuzlah, lalu bakhalwat. Lalu inya bakhalwat, maulah hasil, kada mau. Kenapa? Anak dan istrinya ditelantarkan. Maka pastilah anaknya akan berontak, istrinya tuh pasti berontak. Dan itu pasti mengganggu khalwatnya, pasti mengganggu uzlahnya. Maka orang sebelum uzlah, sebelum khalwat, setelah ilmu, selesaikan dulu urusan duniawiyah. Selesaikan dulu urusan duniawiyah. Ini urusan ini selesai, ini selesai, ini selesai. Nah, orang yang bisa menselesaikan duniawiyahnya itu bizikrillah, dengan zikrullah. Maksudnya apa? Zikrullah. Zikrullah itu dua sebenarnya. Satu, melaksanakan perintah Allah, itu zikrullah. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Lakukan dulu perintah Allah, nampak kewajiban-kewajibannya dulu. Nah, setelah itu baru dia uzlah. Lagi nih ngatakan, orang umum dulu lah, ini umum lawan kita, karena kita kayaknya kada uzlah, kada khalwat. Ya sudahlah, kita menghadapi tantangan duniawiyah, tapi mau kada mau kita pun harus selesai dengan duniawiyah. Orang bilanya hendak tenang hidup, mengaji, mengajar, nuntut ilmu dan sebagainya, selesaikan dulu urusan duniawiyah. Selesaikan dulu. Kalau orang mengajar nyaman lah, kalau orang dirinya dikepung oleh orang-orang yang berhutang, nyaman. Ini kita mengajar, tapi ke sana berhutang, ke situ berhutang, ke sini ke hutang, dan hutangnya itu kada selesai banai, selalu dicari oleh orang. Nyamanlah mengajar, nyamanlah. Kenapa? Karena tidak selesai urusan duniawiyah. Itu. Nyamanlah orang menuntut ilmu, tapi urusan duniawiyah belum selesai. Kenapa? Kewajibannya mengongkosi anak istri. Kenapa? Mestinya anak istrinya membutuhkan ongkos sehari 100.000, sekarang inya hanya bisa memenuhi 50.000. Anak istri dipaksa disuruh sabar, kada bisa. Ini kada selesai lagi. Pian ni bahai, aur mengaji aja terus, anak bini makam kada beres mau ongkosi. Ya kada, pasti anaknya kayak itu berucap. Mangga itukah agama mengajarkan harus orang nuntut ilmu, kemudian mau ongkosi anak biar kada beres, inya bisa aja berpikir seorang. Iya, kalau inya memang mampu. Kalau ampun orang diambilnya kayak apa? Paham, Rik? Apa coba? Orang asik nuntut ilmu, mau ongkosi anak 50.000 sehari, mestinya 100.000 umpama ya. Lalu anak ini kan anak belanja juga, anaknya cuma diberi sehari 5.000. Orangnya umur sudah 10 tahun. Nukar lato-lato bisa, nukar pulsa bisa, ini bisa, belanja ini bisa, sudah. Masa diberi 5.000 sehari? Kadang-kadang anaknya harus sabar, bila ada abah pukul nah, takutan. Iya, ranai. Tapi suatu saat salah-salah, inya bisa mengambil pun orang banyak. Bila kada minta ampun kawan.
Bila kada gitu. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya rusak benar. Khalwatnya rusak, anak istrinya rusak. Kenapa? Karena kada istarahu bid dunya. Urusan dunia belum selesai, kenapa uzlah? Urusan dunia belum selesai, kenapa khalwat? Selesaikan tuh. Oh, aku sudah selesai. Anak istriku sudah terpenuhi kebutuhannya ini dan itu. Bujur, bujur. Ada lagi lah kewajiban yang lain. Ada kewajiban kepada orang tua. Kuitan garing, membutuhkan ongkos juga. Sekalipun dang sanak nang lain ada, tapi mereka juga pun kada sanggup kecuali bersama-sama. Kada bapak, aku yang penting ini anak biniku dulu kada kelaparan. Mama abah biar aja dang sanak mengurus, kada bisa kan. Kada bisa. Ini namanya urusan dunia belum selesai. Selesaikan urusan dunia bizikrillah, dengan zikrullah. Zikrullah, mentaati perintah Allah, jauhi larangan Allah, kemudian bawa zikir. Bawa zikir. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, wazzakirunallaha katsiran asyu bi zikrillah wa matu bihim. Orang walaupun tanpa uzlah, walaupun tanpa khalwat, tapi dia selesai dengan urusan dunia dan dia lezat dengan zikirnya, lalu nyamannya. Urusan anak bini selesai, hutang kadada, ini urusan lawan orang kadada, tinggal inya zikrullah. Pada akhirnya dia hidup walaupun kada uzlah, walaupun kada khalwat, dia asyik, dia akan nikmat, dia akan lezat memperbanyak zikrullah. Nyaman kada? Mengajar nyaman, belajar nyaman, baca Quran nyaman, berzikir nyaman, baca sholawat nyaman. Kenapa? Karena hati sudah selesai dengan dunia. Ini permasalahan kita, ya. Permasalahan kita ini urusan dunia belum selesai. Logikanya benar, kita akan selesai urusan dunia kalau kita sudah dapat 313. Logikanya. Kenapa? Karena ini kau mau ngkose ini kau mau ngkose ini. Ya kada. Ini kau kada usah ya dapat nang sekian miliar 313 juta aja, nah 313 juta. Nyaman hari. Ya. Selesai, insya Allah selesai. Napa nang kada selesai, Pak? Kawin 50 juta, ya kada? Cukup. Anggap 100 juta. Tabungas bibiniannya jujuran larang, ya sudah 100 juta habis, kada apa-apa. Masih ada lagi 213 juta. 100 juta bolah rumah ban. Coba. Iya kan? Cukup ban. Kenapa kada cukup? 100 jutanya memodal berusaha, yang sisanya ditabung dulu, disimpan aja tuh. Gak nukar ini, nukar kendaraan ini, ya ada nukar kendaraan, sisanya bumuda. Selesai. Hutang gak ada, bini ada, usaha ada, penghasilan ada, tinggal mengendarai istrimu aja lagi. Imra'atuka matiyatuka, istrimu itu kendaraanmu. Walaupun kendaraan gak dipakai, sia-sia. Yalah. Nah makanya rakib wajid ujumatan palwas bokat kamula kada kawa.
Ijma wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid ujmatan bal wasfu qad kamula. Yalah, ijma, kumpulkan duit dulu. Kumpulkan duit dulu. Mau duit keren, kayak apa? Kumpulkan dulu duit. Wazin, timbang. Apa nang ditimbang? Sudah berduit timbang, helai kawin kada, timbang bibiniannya banyak. Anis bima'rifatin, timbanglah perempuan yang ingin dikawini dengan pengenalan nang bujur-bujur. Timbang, oh ini nah nang ku kawini, biris. Apa lagi? Apa berikutnya? Rakib. Rakib udah, rakib tunggang aja lagi. Ambil itu wajib, mun perlu tambahin lagi. Ujumatan, tambahin yang lain suku. Nah tadi orang berapa yang lain, darangnya orang mana kah pulang tambahi. Palwas qad kamula, maka sifat lelaki itu sempurna. Nah laki-laki itu gitu ya. Itu rahmatnya laki-laki. Itu nyaman nggak ada? Nyaman, mun ini bapak apa coba kayak pak anak kada kacau ban babi ini menjual perumahan kabon dijual berisi penjarian kededa apa coba berisi penjarian kededa begitu kawin nang tertinggal hutangnya. Tak hutang, mana? Nanti tinggal hutangnya. Mana memikirkan bayar hutang, mana memikirkan mau ongkosi, mana memikirkan hendak belajar, mana memikirkan hendak beribadah. Wah kacau itu. Kawalah tenang, kata kawan. Jangan hendak bakal wat kamu itu toh. Kenapa? Belum selesai urusan dunia. Ini dalam rangka ijma aja, ijma aja dulu. Nah lalu kata Imam Al-Ghazali, asyu wal zakirunallaha kasiran, asyu bi zikrillah. Orang yang banyak berzikir lawan Allah, mereka itu hidupnya dengan zikrullah. Orang yang hidupnya dengan zikrullah matu bi zikrillah, matinya pun mereka dengan zikrullah. Yalah, mun orang nih hidup selalu zikrullah, matinya zikrullah juga. Kenapa? Karena hadis Nabi, al mautul mar'i ala ma'asya alaihi. Kematian seseorang bergantung kebiasaan hidup. Kalau kebiasaannya hidup zikrullah, maka mati pun zikrullah. Lamun kebiasaan hidupnya main domino, begantungan, hendak mati kagandangan domino aja, mana rimian dum-duman aja. Lamun hidupnya habis mau unjun, bilanya hendak mati pasti keingatan unjun. Gitu dah. Lamun hidupnya hanya memikirkan toko, memikirkan usaha, memikirkan harta, maka matinya pun gelisah karena memikirkan harta. Mautul mar'i ala ma asya alaih. Kematian seseorang bergantung kebiasaan hidupnya. Maka hiduplah dengan zikrullah, kalian akan mati dengan zikrullah. Itu mereka. Lalu digambarkan
Hidup zikrullah tuh nang kayak apa, mati zikrullah tuh kayak apa. Kita biasakan dulu hidup zikrullah. Hidup tuh nang kayak apa, mati itu nang kayak apa. Hidup itu banai babuncilak mata. Itu hidup. Maka awalilah ketika babuncilak mata, berarti hidup dengan zikrullah. Orang bangun guring babuncilak kaleleh, hiduplah itu. Maka awalilah mata babuncilak ini dengan zikrullah. Zikrullah seluruhnya. Muntung ingat Allah, hati ingat Allah, roh ingat lawan Allah. Karena hidup dengan Allah. Maka salah satunya adalah bila inya bangun guring baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup. Nah isi hidup karena mata bebuncilak benar. Maka isilah hidup ini dengan zikrullah. Begitu hendak mati, mati itu apa? Guring. Mati itu guring marah. Karena Nabi memandangkan an-naumu akhul mauti. Tuan ya. An-naumu akhul mauti. Guring itu saudaranya mati. Guring itu ya mati, mati sementara. Mati sementara. Maka guringlah dalam keadaan zikrullah. Tutuplah matamu dengan zikrullah. Gitu toh? Jadi mata bertutup baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guring lagi. Guring. Kena bangun guring, la ilaha illallah pulang. Ini ngarannya hidup dan mati zikrullah. Paham Rahmat? Ini namanya hidup dan mati zikrullah. Apabila ini nang kita biasakan, kena isok isi pulang, hendak guring bertutup mata zikir pulang, buka mata zikir pulang, bangun nih hidup zikir terus, tutup mata guring zikrullah pulang. Selama orang menutup mata dengan zikrullah, guringnya 5 jam, kata Imam Al-Ghazali, dia dicatat zikrullah. Lah, bila kita nih hendak guring, berzikir lawan Allah Ta'ala, tutup mata, berzikir lawan Allah Ta'ala, 5 jam guring, 6 jam guring, guringnya kita itu dinilai zikrullah. Perhatikan. Blak bangun. Zikrullah pulang. Nyambung kan? Nyambung. Ini kita guring zikrullah. 5 jam, 6 jam guring dinilai zikrullah. Begitu bangun sambung lagi dengan zikrullah. Ini zikir lagi. Maka sehari semalaman kita disebut zikrullah. Wazzakirunallaha kasiran. Orang yang banyak berzikir lawan Allah, hidupnya zikrullah, matinya zikrullah, matu bizikrillah. Maka dia akan mati yang sebenarnya, mati nang berpisah jasad dan roh dalam keadaan zikrullah. Sekalipun orang kada melajari. Sekalipun orang kada melajari. Orang hendak mati itu PKI,
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang nang hendak mati dari kalian itu lajari la ilaha illallah. Contoh ikam pikai peninian garing suruh ni pian iringi ulun zikirna la ilaha illallah, iringi kita tak larnak mati tak mau ucap alhamdulillah. Bila kada suruh lagi ni iringi ulun berzikir la ilaha illallah. Bila sudah sidin mau ucap zikir cukup sudah, jangan dipandiri lagi. Kenapa? Supaya akhir ucapan sidin la ilaha illallah, Nabi berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapan hidupnya la ilaha illallah, walaupun setengah jam, sejam, 3 jam hanyar mati, tapi akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Ini orang nang kada sadar. Kalau orang nang ahli zikir, sekalipun inya kada dilajari, inya sudah tetap zikrullah. Paham ri? Kamu ahli zikir deh, ahli zikir garing apa menghadapi kematian, datang upik membantu, ri zikir cukup, kada usah dilajari. Aku masih ingat. Paham? Pasti jawab ke itu. Kada usah dilajari, aku masih ingat. Kenapa? Karena kebiasaan hidupnya zikrullah. Nah, kalau orang sudah hidupnya dengan zikrullah, mati dengan zikrullah, selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, walaqullaha bizikrillah, dan mereka berjumpa lawan Allah dengan zikrullah. Mana mati zikrullah, kemudian berjumpa Allah, ketika inya di akhirat akan berjumpa Allah. Inya di akhirat, Allahnya kada di akhirat benar. Inya di akhirat berjumpa Allah. Berjumpa Allah itu ada 2 keadaan, Ban. Ada nang Allah murka, ada Allah ridha. Maka orang ahli zikir ketika dia berjumpa Allah, dia tetap ingat Allah. Maka Allah pun ridha dengan dia. Allah ridha dengan dia. Maka wala syukka fi anna haula'i tamna'uhumul mukhalatah anil fikri wa zikri fal uzlatu aula bihim. Maka tidak bisa diragukan bahwa mereka yang bergaul itu mengganggu zikrullah, mengganggu tafakkur, maka yang bagus adalah uzlah. Namun orang hidup bergaul lawan manusia, zikrullah terganggu, beribadah terganggu, mengajar terganggu, ilmu terganggu. Wah, ini bagus uzlah aja sudah. Tapi selesaikan dulu urusan duniawi. Seperti kata Imam Al-Ghazali, walizalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'i amrihi yatabattalu fi jabalihi ra'ah.
Oleh karena demikian, Rasulullah itu di awal-awal urusan Siddin beliau bersembunyi di dalam gua Hira. Oleh karena demikian, demikian apa? Oleh karena bergaul, bercampur manusia ini bisa mengganggu hati kita, bisa mengganggu pikiran kita, maka bawa uzlah dulu. Demi untuk mencapai apa yang kita tuju, yang disebut dengan liqallah, berjumpa Allah. Seperti Rasulullah sebelum berbini, sudah berbini boleh, sudah berbini. Sidin uzlah, menjauhi kehidupan manusia, sekaligus khalwat. Di mana? Di Gua Hira. Di mana Gua Hira itu? Di Mekah. Bila kita ke Mekah, ada Jabal Nur ngarannya. Ada Jabal Nur. Jabal Nur itu dari Mekah kurang lebih 3 km. Berarti dari rumah Rasulullah menuju Gua Hira itu, bayangkan enggak? 3 pal berjalan dari keramaian, berjalan durian. Naik gunung, setelah naik gunung turun, di bawahnya ada Gua Hira. Disitulah Nabi yatabattalu, bersembunyi, beruzlah dari manusia, khalwat. Berapa lamanya? 40 hari. Siang malam di Gua Hira. Mana? Urusan makan kayak apa? Urusan makan setiap sore atau boleh jadi bahalat sehari, istri beliau yang tercinta, Ibunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra, datang naik ke atas gunung, turun, mengantari makanan berupa roti, bekal. Paham? Kayak apa perjuangannya bini-bini berjalan 3 pal naik ke atas gunung, menyusur gua, mengantari makanan lawan laki, bekal untuk laki uzlah, bekal untuk laki khalwat. Nabi kada keluar. Apa yang diulah Rasulullah di sana? Ibadah, zikrullah. Paling pertanyaannya rahmatnya, nang kaya apa ibadahnya, nang kaya apa zikrullahnya. Kita kada usah dulu mau ungkain itu. Apa ibadah Nabi di Gua Hira itu, apa zikir Nabi di Gua Hira itu. Nang pasti Nabi di Gua Hira itu ibadah. Ibadahnya tafakkur dan zikir. Nabi belum beranakan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 40 hari. Sanggup re kita? Udah sanggup re. Begitu sampai 40 hari, datanglah Jibril. Jibril datang. Assalamualaikum ya Muhammad. Jibril datang membawa wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, Iqra.
Muhammad baca. Paham? Baca. Nabi menjawab, ma akra'u, apa yang aku baca? Fadammahu Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah diragap oleh Jibril, peluk oleh Jibril. Faqala ya Muhammad ikra, Muhammad baca. Rasulullah menjawab, ma akra'u, apa yang aku baca? Dipeluk lagi oleh Jibril. Sampai 3 kali Jibril memeluk Rasulullah. Iqra ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah. Maka secara keilmuan Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Wahyu. Paham kan? Belum disuruh lagi. Nah, bila disuruh, lalu disuruh nyampaikan, lalu ngarannya rasul. Cakaya bahasa orang wa ini benai, uzlah dan khalwatnya berhasil. Paham deh? Uzlah khalwat berapa hari? 40 hari. Apa hasilnya? Kededayat berarti kada mau. Pasti ada hasilnya. Inilah dalil benar, dalil para ulama-ulama sufi bahwa orang uzlah itu minimal 40 hari. Ada yang sampai 2 tahun benar. Ada yang sampai 2 tahun. Pokoknya minimal uzlah itu, khalwat itu 40 hari. Makanya kita ini dipertanyakan benar. Dipertanyakan. Kalau seorang sufi, sudahkah Anda khalwat 40 hari? Belum, bukan sufi. Orang sufi wajib khalwat, wajib uzlah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi dibimbing, benar. Kalau kita harus dibimbing oleh guru, kada bisa uzlah khalwat. Setelah berilmu, ada berisi guru mursyid, guru lah nang membimbing. Kaina hanyar ketahuan hasilnya. Hasilnya pun biasanya benar. Dia akan mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni. Ada banyak pengalaman rohaninya ketika inya di dalam khalwat. Ada banyak. Kena sipulan datang, wali sipulan datang, wali sipulan datang. Akhirnya apa? Selesai 40 hari. Karena terakhir nang datang sipulan. Ujar guru, bila sipulan nang datang berarti selesai. Gitu. Rahmatullah. Mama, hari ini malam terakhir 40, besok selesai. Sore boleh. Malam ini dia ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan perjumpaan yang jelas, dan itu bukan setan. Syekh Abdul Qadir Jailani merestui dia. Inti kalimatnya udah merestui dia. Sudah sukses uzlah dan khalwatnya. Keluarlah. Boleh. Apa harus menyampaikan risalah? Belum. Apakah harus buka pengajian? Belum. Nabi belum. Nabi itu disuruh oleh Allah keluar setelah ayat turun, ya ayyuhal
mudassir. Bukan ya ayyuhal muzammil, tapi ya ayyuhal mudassir. Wahai orang yang berselimut. Kum, bangkitlah engkau, fa'anzir, sampaikan kepada manusia, wa anzir ashiratakal akrabin, perintah menyampaikan. Paham ya? Nanggai inilah orang bahari mana? Ada kita kada. Orang bahari itu sudah ada perintah guru, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Padahal kamu sudah lulus sudah lulus. Baganai dulu mbak lulus. Dikau oleh guru. Re, sadang nggak? Ikam buka pengajian. Kita re. Kenapa? Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Itulah bandai tata cara orang-orang salafus saleh. Itulah tata caranya orang wali Allah Ta'ala ala manhaji salafis saleh. Ada kita wayah ini asal bisa bapandir, asal bisa bobolang, asal bisa ini tampil. Begitu sudah bisa tampil, merasa lebih hebat daripada perguruan. Lah, apa kisahnya? Apa kisahnya? Orang bahari Rasulullah ada gitu deh. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wasiyabaka fatahhir. Gitu deh. Tuh gitu bener rata-rata ketemu orang-orang besar si A asal berjual anu aja tuan guru si Fulan, asal berjual baras saja dulu. Mbak tuntung sekolah berjualan apa udah ya. Ngarannya berselimut bener, hati berselimut tuh kada betampai. Paham lah, kada betampai karinya berselimut di kamar bang, kada betampai. Kada betampai. Kaina hanyar di kiau guru mana? Ya guru, sadang udah. Ambih berjualan, ambih ini buka majelis, buka sukses. Yang gitu benar. Lah aturannya tuh kita ke itu ya itu aturannya. Bahasa orang ini benar, sebelum bersepeda motor ada SIM dulu, surat izin menunggang. Itu lamun kada besim kalau rabah kalau ditangkap polisi. Ya kalau nah itu tak ya nang orang ya kada besim. Ada belampu asal bisa. Salah kamu lah, salah tuh deh, salah. Habis, jadi bersembunyi di di gua Jabal Nur. Nah Jabal Nur ya di Makkah. Nah itu Nabi kan ada lagi uzlah taruh saya lagi, tapi sudah ditampak, paham lah. Nah disitulah benai orang pintar benai menelaah, nikam penting, orang pintar mengambil kesimpulan setelah mengkaji sejarah, mengkaji ini ternyata orang yang sukses itu adalah orang yang setelah ditempa dirinya dalam melatih jiwa dalam uzlah dan khalwat. Syekh Abdul Qadir Jailani benar uzlah dulu, khalwat dulu, hanya sukses. Hampir ditelaah tokoh-tokoh besar yang sukses itu mereka
ditempa dengan uzlah dan khalwat. Di dalam uzlah dan khalwat itulah menampak diri, sudah masak hanya keluar. Kita tahu. Nah bila orang kada betampak, benar, kada betampak, jarang mau ikam taranja-ranja tarujurujok dan sebagainya yang kada betampak. Kemudian dan karena inilah kata Imam Al-Ghazali, bermula orang yang permulaan menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala, yaitu terlebih aula baginya bersembunyi sendirinya. Nah maka Imam Al-Ghazali menyimpulkan, bagi orang nang hendak menuju Allah, hendak sampai kepada Allah, jalan awalnya uzlah khalwat dulu. Bila kada harapan, jangan ia bercampur dengan manusia, melainkan pada ketika sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, dan pada waktu rawatib, dan pada waktu mengerjakan aurat, dan pada waktu berhimpun membaca Quran, dan pada waktu mengaji ilmu yang memberi manfaat, maka yaitu sunnat berhimpun dengan manusia itu, atau lazim berhimpun seperti berhimpun sembahyang Jumat, atau naik haji dan fardu, atau menuntut ilmu yang fardu ain. Lain pada itu di rumah aja. Nah kadang alih kan, sampai urusan ngaji ayo gabung, berjamaah ayo ha, maba menuntut berjamaah ayo, berjumat ayo, lain pada urusan itu di rumah aja. Khalwat ngaran, khalwat dah, uzlah sudah ngaran. Artinya kita kada umpat bercampur dengan manusia dengan pergaulan nang kada bermanfaat. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.